Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Selamat siang para sahabat-sahabat pecinta tanaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan waktu yang tepat untuk kita menyiram tanaman kita, siang, sore, malam, ataukah pagi hari. Saksikan terus video kali ini, jangan di skip karena saya akan menjelaskan dasar-dasar penyiraman yang tepat dan baik. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jadi teman-teman, menyiram atau memberikan air ke tanaman itu merupakan salah satu kunci yang wajib, perawatan yang wajib harus kita lakukan. Karena air merupakan salah satu unsur atau senyawa kimia yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak untuk melangsungkan proses metabolisme, yaitu untuk fotosintesis. Dimana fotosintesis itu merupakan pembuatan makanan bagi tanaman itu sendiri. Nah, terus bagaimana cara penyiraman yang baik? Kapan waktunya? Karena banyak sekali di sini yang bertanya, kapan sih waktu penyiraman yang baik? Dan banyak pertanyaan gini, kalau kita menyiram siang, ataukah itu salah atau membuat tanaman itu menjadi mati atau gosong? Kemudian kalau pagi bagaimana? Kalau malam bagaimana? Dan kalau sore bagaimana? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal yang penting, yaitu kapan waktu penyiraman yang baik dan berapa kali interval penyiraman yang baik untuk yang tepat bagi tanaman. Yang akan saya pertama bahas yaitu kapan waktu penyiraman yang baik, siang, sore, malam, atau sore hari. Nah, yang paling terbaik menurut saya itu pagi hari. Kenapa demikian? Karena ada dua reaksi yang dilakukan oleh tanaman yang tidak terlepas dari tanaman itu sendiri dan dilakukan secara berulang-ulang, yaitu apa saja? Yang pertama ada reaksi fotosintesis yang dilakukan pada siang hari, kemudian reaksi respirasi yang dilakukan malam hari. Apa itu fotosintesis? Yaitu salah satu pembuatan makanan dari tanaman itu sendiri. Fotosintesis itu memerlukan air dalam jumlah yang banyak, yaitu reaksinya air bertemu dengan karbon dioksida dan dibantu oleh sinar matahari yang berada di dalam kloroplas itu akan bereaksi dan menghasilkan senyawa oksigen dan gula. Itu dilakukan pada siang hari karena membutuhkan sinar matahari. Nah, terus kenapa kok nggak siang dan sore sama-sama ada sinar mataharinya? Nah, di sini saya akan bahas. Kalau siang hari otomatis sinar itu sangat terik sekali. Nah, ketika kita menyiram pada media ini dan media ini sudah kering, ketika kita siram maka ada terjadinya transpirasi dan evaporasi. Apa itu evaporasi? Yaitu penguapan air dalam tanah. Jadi ketika kita menyiram, sebagian air itu akan naik ke atas dan tidak terserap oleh tanaman. Otomatis banyak air yang terbuang yang tidak terserap oleh tanaman, yaitu karena dia lari ke evaporasi, bukan dari transpirasinya. Kalau kita menyiram pada siang hari sebenarnya itu kurang efektif karena itu banyak air yang dia menguap ke atas, bukan terserap oleh tanaman. Jadi terkadang kita menyiram siang hari, tahu-tahu sorenya sudah kering lagi medianya. Karena dia belum sampai meresap ke dalam tanah, kemudian air itu menghilang ke atas. Kalau kita menyiram dalam jumlah volume yang banyak airnya, mungkin bisa sampai meresap sampai ke bawah atau meresap ke bagian seluruh perakaran media tanaman kita. Nah, terus kenapa kok nggak sore atau malam hari? Nah, ini saya akan jelaskan. Kalau sore hari kita siram, otomatis setelah sore datanglah malam. Nah, setelah malam ini ternyata air itu tidak dibutuhkan pada malam hari karena proses fotosintesis itu hanya dilakukan pada siang hari. Nah, pada malam hari tanaman tidak membutuhkan air. Nah, jadi
Jadi menurut saya apabila kita menyiram pada sore hari ataupun malam hari, itu justru akan menimbulkan kelembapan tanah yang makin tinggi. Terus apa konsekuensinya ketika kelembapan tanah itu tinggi? Nah, beberapa tanaman itu seperti aglonema, terus tanaman hias yang lainnya, ketika kita menyiram malam hari itu menimbulkan penyakit-penyakit yang sangat spesifikasi seperti bakteri, jamur. Itu karena kelembapan pada media itu sangat tinggi dan tidak ada penguapan dari tanaman, yang otomatis dia akan menimbulkan lingkungan yang cocok bagi pertumbuhan bakteri, jamur, dan penyakit-penyakit lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu, hindari penyiraman pada malam hari atau sore hari, kecuali kepepet. Kepepet dalam arti tanaman ini sudah layu, sudah butuh disiram, itu baru kita siram pada malam hari atau sore hari. Nah, terus ada pertanyaan, kalau kita menyiram siang hari apakah tanaman itu akan mati atau gosong? Nah, ini yang sering kali banyak tanaman kita biasanya gosong kalau kita siram pada siang hari. Nah, sebenarnya tidak apa-apa kita menyiram siang hari atau pada saat terik sekali. Namun kuncinya jangan kita siram daunnya, terutama daun yang sedang pupus muda. Nah, biasanya kalau kita menyiram pada siang hari, kita hanya siram pada media saja begini. Nah, kita hanya siram media saja, jangan kita siram ke daunnya. Karena biasanya daun itu ketika dia sudah layu pada siang hari, kena terik matahari, kita siram, biasanya dia tanam itu akan gosong, akan mengkirut. Nah, itu seperti itu. Itu bahaya kita menyiram tengah siang kalau kita siram daunnya. Namun kalau kita siram media saja itu aman. Nah, kemudian kelebihan dari kita menyiram pagi hari itu, yaitu kita bisa sembari menyiram daun-daunnya itu untuk kita membersihkan debu-debu, kotoran-kotoran yang menempel pada permukaan daun. Karena sebenarnya itu sangat penting, ketika kita membersihkan debu-debu kotoran yang melekat pada daun, itu akan membersihkan daun itu dari kotoran. Ketika tanaman itu kotor, biasanya dia akan rawan akan sekali penyakit-penyakit atau jamur yang datang, karena kondisi yang kotor itu disukai oleh bakteri, jamur, dan yang lain-lain. Jadi ketika kita membersihkan dengan menyiram tanaman itu sangat bagus untuk membersihkan daunnya itu. Terus berapa volume yang dibutuhkan air itu? Nah, di sini kebanyakan teman-teman itu menyiram hanya pada daunnya saja. Ternyata daun itu tidak menyerap air, yang menyerap itu akar. Nah, jadi kita harus kondisikan tanah itu dalam yang sudah tersiram. Jangan hanya kita siram daunnya saja namun tanahnya masih kering. Nah, apabila mesin air yang teman-teman gunakan itu kecil, alangkah baiknya kita siram pada bagian perakaran saja, dan daunnya bisa kita sembari kita lewat, kita siram, kita bersihkan. Jadi kondisikan tanahnya atau media itu sudah basah dan sudah cukup air. Kemudian alasan lain ketika kita menyiram malam hari itu tidak saya rekomendasikan, yaitu seperti yang saya katakan tadi, ada dua reaksi, yaitu fotosintesis pada siang hari, kemudian ada respirasi pada malam hari. Nah, respirasi itu apa? Yaitu respirasi itu proses perombakan makanan yang dibuat tanaman dalam fotosintesis siang hari, itu akan dirombak pada malam hari itu melalui proses respirasi. Apa saja prosesnya? Yaitu gula bertemu dengan oksigen akan menghasilkan air dan ATP. ATP itu energi. Nah, kenapa kok kita sering pagi-pagi itu melihat air-air yang berada atau embun itu pada tanaman? Nah, itu merupakan proses respirasi, itu menghasilkan air itu. Jadi tanaman itu pada malam hari sebenarnya tidak membutuhkan air, namun membutuhkan oksigen yang cukup. Nah, makanya itu ketika kita menyiram malam hari, ketika tanaman ini akan jenuh terhadap air, itu proses respirasi itu akan dia melambat atau berkurang karena dia kekurangan oksigen pada media tanam itu, teman-teman. Jadi alasan saya tidak merekomendasikan malam hari karena itu, karena tanaman tidak membutuhkan air namun membutuhkan oksigen yang cukup untuk merombak hasil makanan. Selama fotosintesis itu dirombak pada malam hari menghasilkan ATP dan air. Nah, itu teman-teman. Maka dari itu sebenarnya kita mempelajari dasar-dasar ilmu tanaman itu dari proses reaksi-reaksi itu sangat penting. Jadi kita bekerja, kita bertindak itu berdasarkan asas-asas atau dasar-dasar tanaman itu. Jadi tidak kita hanya serta-merta kita melakukan kegiatan itu tanpa dasarnya. Ketika kita sudah tahu dasarnya, maka kita merawat tanaman itu semestinya tanaman itu membutuhkan apa yang dia butuhkan. Jadi yang harus diingat yaitu ada proses fotosintesis dan ada respirasi, itu sangat berkaitan. Fotosintesis pada siang hari membutuhkan air dan
respirasi itu pada malam hari membutuhkan oksigen. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan bahas topik yang kedua, yaitu interval penyiraman yang baik dan benar. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan kapan sih interval yang tepat, 2 hari sekali, 1 minggu sekali, atau berapa hari sekali yang tepat. Nah, di sini sebenarnya tidak ada kesatuan yang tepat kapan kita menyiram tanaman itu, kecuali pada musim kemarau. Mungkin kalau musim kemarau kita bisa siram tiap hari, siang hari saja atau pagi hari saja, seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini kalau interval, apalagi pada saat ini ada musim hujan, ada musim panas, itu dalam satu siklus musim itu kita lakukan secara manual. Bisa kita cek tanahnya dengan menggunakan tangan atau menggunakan alat moisture meter atau pengukur kelembapan tanah. Nah, jadi kita tidak ada satuan waktu atau pakem waktu yang tepat atau yang rutin untuk penyiramannya. Kita kondisikan saja tanahnya dan kebutuhannya, atau tanaman ini akan kita streskan atau untuk pertumbuhan saja. Jadi kita berdasarkan kondisi tanah yang sesuai pada tanahnya. Ketika kering kita siram, ketika ini belum kering jangan kita siram karena masih cukup pada airnya. Apabila kita terlalu sering menyiram, itu sebenarnya malah merusak tanaman itu, yaitu pada bagian perakaran. Biasanya perakaran kekurangan oksigen, dia kekurangan proses respirasi, dan akarnya biasanya busuk, atau bisa juga menyebabkan pertumbuhan jamur maupun bakteri, penyakit-penyakit akar yang lainnya. Seperti itu. Mungkin sekian dulu video yang saya buat tentang bagaimana waktu yang tepat untuk penyiraman dan interval waktu penyiraman yang tepat. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan kita dalam berbudidaya tanaman di pot maupun di lahan, agar kita dapat bertani semakin sukses dan maju. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.